Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egy Sujana Channel, insya Allah cerdas, berani, militan. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara netizen, para pendengar atau pemirsa yang melihat acara ini, studi kiranya betul-betul dapat edukasinya, yaitu berupa penegakan hukum. Nah, penegakan hukum yang saya maksud adalah di wilayah DKI Jakarta. Kasus ini sudah 12 tahun tidak selesai, tapi saya menanganinya sejak 2016 sampai 2017. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Saya waktu saya nangani keluar 2018 saya nangani. Jadi sampai hari ini sudah hampir 8 tahun ya. 4 tahun Bapak menangani ini. 18 kan ke 2012 sudah 10 tahun. Enggak, 18 ke 2020 kan 2 tahun. 2 tahun. Sini 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Luar biasa. 6 tahun belum ada hasil. Jadi memang jadi lawyer tuh capek, lelah, apalagi nggak dibayar. Dibayarnya nanti setelah sukses. Nah, jadi biaya 6 tahun ini bagaimana kita? Ya, biaya sendiri dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, klien saya langsung namanya Pak Utuy. Dulu dia sarjana hukum, lulusan UI. Nah, main-main saudara, lulusan UI. Sekarang Pak Utuy, tolong jelaskan apa inti masalahnya. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Jadi sebetulnya ini kita itu punya kasus tanah Girik 269 yang terletak di RT 1 RW 06 Kelurahan Kelapa II, Kecamatan Kebonjeruk, wilayah Kota Jakarta Barat, yang sampai saat ini sekarang terkena kali pesanggerahan, sodetan kali pesanggerahan belum dibayarkan. Ini kasus ini beberapa kali mengirim surat melalui lawyer Profesor Egy Sujana, tapi ini tanah itu diabaikan, surat-suratnya itu diabaikan, sudah melanggar ketentuan KUHP yang dilanggar oleh Dinas Pengadaan Tanah, Dinas Pemberdayaan Air Provinsi DKI Jakarta. Terakhir kami membuat surat kepada Pak Egy Sujana, membuat surat kepada Gubernur, sekarang ditangani Biro Hukum. Nah, sampai sekarang itu belum ada kejelasan dari Biro Hukum. Sedangkan surat-surat yang lainnya juga belum ada respon dari kepada dinas atau kepada PU, kepada itu yang namanya Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Tambah lagi sudah ke Kejati. Dan surat kami itu sudah melaporkan ke Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Tinggi sedang menunggu sekarang hasil surat terakhir dari Profesor Egy Sujana yang tanggal 1 April 2024. Ini masalah sekarang. Nah, sekarang kami memohon kami juga sebagai prinsipal, mohon itu tanah Girik sebenarnya segera dibayarkan untuk. Jadi intinya tinggal perintah bayar ya? Perintah bayar. Itu ya, perintah bayar. Dan keduanya itu perintah bayar, dan dulu pernah Kantor Pertanahan Jakarta Barat telah mengatakan bahwa dia akan dibayar apabila sudah ada surat dari Dinas Sumber Daya Air, yaitu Girik C229 itu terkena kali dan belum dibayarkan. Itu aja diminta. Selesai, nanti itu akan dibayarkan oleh akan direkomendasikan kepada Gubernur oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Itu aja intinya, Pak. Oke. Ya, itu aja. Nah, saudara, jadi jelas saya kesini alhamdulillah ditemui oleh salah seorang wakil ketua DPRD yang sifatnya konsultasi atau menyampaikan aspirasi dari rakyat. Karena sudah saya tangani kurang lebih 6 tahun, responsifnya tidak bagus, dalam arti lebih banyak diabaikan. Jadi semasa Gubernur Anies misalnya 5 kali saya surat tak dijawab. Surat ke Pak Heru tak dijawab. Surat ke SDA ada juga dijawab ya? Tidak dijawab juga. Tidak dijawab juga? Tidak dijawab. Tidak jawab juga. Semua tidak menjawab. Tidak menjawab. Bagaimana? Nah, malah saya suratin ke Kejaksaan Tinggi dijawab. Ya, Bahkan ada mau investigasi.
Jadi insya Allah mau dipanggil. mau dipanggil, tapi menunggu juga laporan lanjutnya dari kita kan. Oleh karena itu kita masih dalam wilayah penegakan hukum, bukan untuk cari masalah, bukan untuk popularitas. Buktinya udah 6 tahun saya nggak pernah saya gembar-gembor. Tapi sekarang harus disampaikan karena dugaan kita baru kita temui, belum ada bukti pasti, tapi sudah dugaan kuat ada manipulasi. Artinya girik, dimanipulasi, dibikin girik palsu, kemudian dibayarkan kepada yang bukan haknya. Yang haknya adalah prinsipal kami. Nah, nilainya cukup signifikan, pokoknya lebih dari 100 miliar. Ya, karena tanah yang dipersoalkan kurang lebih 11.000 meter persegi yang sekarang sudah digunakan. Berarti kalau sudah digunakan kan harus tanggung jawab pemerintah dong, ya, untuk perluasan kali Pesanggerahan ya, di Pesanggerahan Barat, Jakarta Barat. Nah, Bukan itu negara komunis. Nah, ini bukan negara komunis, ini Republik Indonesia. Ada Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada sila keempat, ada sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Bahkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalian bertanggung jawab kepada Allah. Secara ilmu hukum pidana, bisa kita samakan persepsi kita. Itu terutama para gubernur yang tadi saya sebutkan, setidaknya ingat ya. Dan sekarang SDA, sumber daya air ya, DKI, ingat ada pasal 421 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal itu pejabat atau pegawai negeri sipil atau yang bisa ngurus masalahnya itu akan dipidana 2 tahun 8 bulan bila memerintahkan sesuatu atau membiarkan. Nah, kami menduganya sampai detik ini merasakan pasti telah diabaikan, tidak diurus, kurang ajar gitu loh sama rakyat ya. Ini kan rakyat yang berdaulat di kita. Jangan dipikir lu penguasa merasa hebat, lu tuh digaji sama rakyat lewat pajak, lewat apa. Lo harus urus rakyat gitu loh. Ini tidak bermaksud tidak menghormati, tapi kalian nggak menghormati kita. Bagaimana kita menghormati kalian? Gitu loh. Oleh karena itu, tolong dengan hormat, terutama SDA, pengguna ya. Pengguna Kena terjerat pasal 374 juga. Ada pasal 374 juga, yaitu penggelapan dalam jabatan. Jabatan. Nah, jadi kompilasi dengan ditambah dengan yang 421 KUHP, Anda kena semua itu. Ya, renteng, tanggung rentengnya karena jabatan mana yang punya tanggung renteng itu. Jadi kita ini harus pakai ilmu hukum, bukan preman, bukan neken sana, neken sini, enggak. Kita pakai ilmu hukum. Maka pihak kepolisian dan KPK, karena ini sudah lebih dari 1 miliar, karena batas ke KPK kan cuma 1 miliar. Kita ini lebih dari 100 miliar, harusnya dibayar ini. Jangan enggak, dan KPK jangan pura-pura nggak tahu, nggak alasan nggak ditemukan bukti apa kok. Oh, kita bukti udah jelas kok. Ya oleh karena itu, saudara-saudara dengan hormat, tolong perhatiannya kepada terutama pejabat-pejabat yang disebut tadi, ada pertanggungjawaban Allah. Ingat kata Nabi Muhammad kaitannya dengan hadis, 1 jengkal tanah yang bukan hak kalian ambil, kalian akan dihimpit oleh tanah itu. Ya, azab kuburnya nanti juga akan diminta tanggung jawab. Kalian pejabat yang harusnya tanda tangan bayar tapi nggak bayar. Ya, jadi saya terima kasih ke DPRD DKI akan memanggil terutama SDA hari Selasa. Pekan depan jangan nggak datang. Ya, kalau Anda nggak datang atau hanya alasan yang nggak jelas, Anda dipastikan kenapa saja. Saya akan langsung lapor ke KPK atau ke kejaksaan atau ke nanti kita diskusi. Tapi intinya itu kalau korupsi ya ke KPK. Tapi kalau penggelapan, kalau penyalahgunaan wewenang, ya polisi juga bisa, jaksa juga bisa. Jadi kira begitu.
Saudara-saudara, semoga ada manfaatnya. Egy Sujana Channel, cerdas, Dan berani. segera tanah ini dibayarkan. Segera tanah ini dibayarkan. Karena udah ada TL, tindak lanjutnya perintah bayar, insya Allah. Kenapa nggak bayar-bayar? Malah kita dengar tadi ada salah bayar ya. Ya, saya bayar. Nah, salah bayarnya kemana? Yang ke Ciliwung, ke Kali Ciliwung, ke Jakarta Pusat. Kali Ciliwung, bukan ini Jakarta Barat. Kayak nggak tahu. Nah, dugaan kami manipulasi tadi itu terjadi. Jadi uang sebenarnya sudah terbagi. Jadi bancakan pejabat, dugaan begitu. Nah, itu bukan urusan kita, urusan pemerintah, urusan kepolisian, kejaksaan, KPK. Jadi tapi kami tahunya negara dalam hal ini pemerintah, dalam konteks ini pemerintahan DKI, yang sekarang PLT-nya adalah Pak Budi, yang saya dengar mau cagup lagi. Nah, Anda gimana mau cagup, ini aja nggak beres, kok bagaimana sih? Ini kan menyangsarakan rakyat jadi susah. Oleh karena itu saatnya nanti rakyat bergerak. Kalau kita dizolimi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.